Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya pada sehat dan lancar rezekinya, amin. Buat teman-teman yang punya hobi touring atau mungkin ada yang mau jalan-jalan tapi masih bingung mau kemana. Nah, kali ini aku sharing pengalaman kemarin jalan-jalan ke suatu objek wisata yang masih tergolong baru dibuka tanggal 12 Desember tahun 2022, dan sekarang masih uji coba sampai akhir Januari tahun 2023. Kita lihat saja nanti. Nama objek wisatanya adalah Cepogo Cheese Park. Lokasinya ada di Dusun 2, Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Nggak jauh dari Semarang, jarak dari Semarang kurang lebih sekitar 78 km, dan kalau dari Boyolali hanya sekitar 14 km. Karena objek wisata ini masih sangat baru, masih beberapa area beberapa wahana masih on proses, tapi semua rata-rata sebagian besar fasilitasnya sudah oke sekali, yang pasti udaranya sangat sejuk. Nah, karena kita serang sampai di sini guys, saya mau mampir sebentar, mau beli daging empal. Ini titipan dari ibu saya, dia senang dengan empal. Nah, ya, dikatanya di sini spesial, toko ini spesial daging empal. Nah, kita mampir dulu, kita lihat apa dulu ya. Oke, tugas sudah selesai, kita sudah beli titipan, tugas negara. Oke, kita lanjut perjalanan. Jalannya, akses menuju ke Cepogo sangat bagus, mulus semua jalannya. Meski nanti masuk ke kita ambil jalan potong ya. Jadi nanti kita nggak sampai kota Boyolali. Nanti sebelum itu ada jalan ke kanan yang langsung tembus ke Pasar Cepogo. Makanya untuk mempersingkat waktu, saya ngejar pingin sampai di tempat pas jam buka. Ya pokoknya yang penting lebih pagi supaya nggak terlalu rame. Maka saya ambil jalan potong. Nah, jalan potong ini di daerah pedesaan tapi sangat mulus. Nah, ini dia, sebentar lagi kita mau belok kanan, ada tandanya kok, ada tandanya. Nah, itu dia, ada tulisan Cepogo, belok kanan. Oke, nah sekarang kita belok kanan. Sebaiknya hati-hati teman-teman ya, sangat ramai jalannya. Nah, dari belokan ini sampai ke Pasar Cepogo jaraknya kurang lebih sekitar 7,6 km. Nggak jauh kan, pemandangannya bagus. Banyak kalau pas bersih udaranya, Gunung Merbabu kelihatan bagus sekali. Nah, ini dia jalan tembusnya, ya, bisa dilihat kan, jalan pedesaan tapi mulus sekali. Jadi sebenarnya ada beberapa akses menuju Cepogo Cheese Park. Kalau teman-teman yang dari Semarang atau dari Salatiga, dari Solo, dari Boyolali, mungkin lebih enakan lewat Cepogo. Nah, kemudian kalau teman-teman yang dari Jogja, dari Magelang, Ambarawa dan sekitarnya, mungkin lebih nyaman naik melalui Blabak, kemudian sampai di pertigaan yang ke Ketep, lalu ambil yang ke arah Selo. Nah, nanti lurus ke arah Cepogo. Jalan ini memang sebenarnya jalan pintas. Kalau kita dari arah Salatiga mau ke arah Selo, kemudian mau ke arah Ketep, ini jalan pintas. Bisa juga sih sebenarnya kita lewat ke Boyolali, tapi mungkin agak lebih jauh karena berputar. Padahal nanti yang dari arah Boyolali maupun yang melalui jalan ini, kita akan sama-sama ketemu di Pasar Cepogo. Sekedar info buat teman-teman, sebenarnya daerah Cepogo terus itu adalah sebenarnya daerah wisata. Jalan dari Cepogo itu sebenarnya kalau terus menuju ke Selo, kemudian Selo bisa langsung ke Ketep. Kalau turun ke arah Blabak, Magelang,
ke Borobudur, tapi kalau dari Ketep ke kanan langsung bisa menuju ke Kopeng, atau nanti juga ada jalan tembus langsung ke Kota Magelang. Jadi ini sebenarnya masuk ke daerah wisata dan banyak sekali objek-objek wisata di lereng Gunung Merbabu maupun di lereng Gunung Merapi, karena memang akses ini semuanya wisatanya ada di lereng Gunung Merbabu dan Merapi yang saling berhadapan. Nah, dari Cebogo, objek yang pertama mungkin ya yang baru ini sekarang adalah Cebogo Cheese Park. Kemudian lurus ke arah Selo, nanti di Selo di sisi kanan yaitu di lereng Gunung Merbabu ada namanya Gancik. Cuma sih kalau ke Gancik kayaknya harus naik motor atau jalan, karena Gancik itu sebenarnya objek wisata ya kecil, tapi itu merupakan jalur pendakian ke Gunung Merbabu. Kemudian di daerah Selo sendiri banyak sekali kuliner, dari warung mau sampai ke kafe, banyak kafe di sana. Dan juga di sana juga banyak homestay, siapa tahu ada yang mau nginap di Selo. Kemudian di seberangnya di lereng Gunung Merapi ada New Selo, itu view-nya bagus sekali. Kemudian kalau dari Selo jalan terus itu sebenarnya menuju ke Ketep. Nah, di tengah-tengah ada objek wisata Tol Kayangan. Itu jalan perdesaan yang kemudian viral, yang seperti di kalau mungkin sangat berawan, kemudian seperti tol di Kayangan, mungkin begitu ceritanya. Nah, tapi kalau yang jelas kalau view dari pemandangan dari Gunung Merbabu maupun Merapi itu bersih, tidak ada kabut, itu bagus sekali pemandangannya. Kemudian jalan lagi menuju ke Ketep, nanti ada lagi di sisi kiri kayaknya ada air terjun Kedung Kayang, air terjun Kedung Kayang. Itu bagus juga, air terjunnya sih kecil, tapi itu bagus untuk selfie, untuk foto. Nah, apalagi kalau Gunung Merapinya bersih, tidak ada kabut. Oke, nah nggak jauh dari situ sampai ke Ketep. Kalau nggak ke Ketep bisa turun langsung ke Blabak, Magelang, kemudian langsung lanjut ke Jogja atau ke Candi Borobudur. Nah, kalau ke belok kanan itu nanti aksesnya langsung sampai ke Ketep. Kemudian dari Ketep bisa terus langsung lanjut ke Kopeng. Nanti bisa melewati ke objek hutan pinus. Nama lokasinya Top Selfie Pinusan Kragilan. Memang itu sebenarnya hutan pinus. Tempat-tempatnya bagus, apalagi untuk selfie, untuk tempat-tempat santai juga. Nah, kemudian ya setelah itu pasti aksesnya adalah sampai ke Kopeng. Nah, banyak sekali objek wisata di Kopeng, banyak sekali kafe-kafe juga yang baru-baru di sana. Nah, sekarang kita sampai ke pertigaan Cepogo, Pasar Cepogo. Kalau ke kiri ke arah Boyolali, nah kita ambil kanan. Ini kanan lurus langsung ke arah Cepogo Cheese Park. Jaraknya sekitar 3,2 km dari Pasar Cepogo. Mungkin udah nggak jauh lagi ya. Nah, ini juga akses yang jalan lurus terus sampai ke Selo, ke Magelang, ke Ketepas, ke Kopeng. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di maps jalur dari Selo kemudian ke Kopeng itu sebenarnya jalur yang mengitarin Gunung Merbabu. Nah, di kalangan kaum pesepeda rute ini cukup favorit. Teman-teman sepeda biasanya menyebut sebagai rute Ngering Merbabu. Nggak lama lagi kita akan sampai di Cepogo Cheese Park. Tapi sebelumnya kita akan lewat suatu tanjakan yang cukup dikenal, yaitu namanya tanjakan Irung Petruk. Kita nggak tahu memang ada cerita legenda di balik itu, tapi yang jelas, nah ada patung tokoh pewayangan namanya Petruk yang di atas itu. Nah, ini tanjakan langsung U-turn. Nah, itu dia patungnya. Nah, ini dia tanjakannya langsung U-turn 360 derajat.
akhirnya kita sampai juga di Cepogo Cheese Park. Lokasinya ada sisi kanan jalan kalau kita datang dari arah Boyolali, dan sebelah kiri kalau dari arah Selo atau dari arah Magelang. Tempatnya cukup luas. Nah, ini parkir motornya, aksesnya juga dibedakan antara motor dengan kendaraan roda 4. Memang di bawah ada sebagian ada motor, tapi katanya itu milik pegawai. Selamat datang di Cepogo Cheese Park. Nah, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman. Oke, tanpa buang waktu kita langsung masuk saja. Untuk saat ini tiket masuk ke area Cepogo Cheese Park adalah sebesar 20.000 per orang. Kita akan mendapatkan beberapa voucher untuk pembelian beberapa produk mereka yang di dalam area. Objek wisata Cepogo Cheese Park cukup luas areanya, kurang lebih menurut info sekitar 7 hektar yang berada di ketinggian sekitar 1100 mdpl di lereng Gunung Merbabu. Dan Cepogo Cheese Park ini buka tiap hari Senin sampai Minggu dari jam 8 pagi sampai setengah 6 sore. Kalau cuacanya mendung atau sejuk nyaman, tapi kalau siang mungkin ya cukup panas, tapi mungkin udaranya tetap anginnya tetap sejuk. Tapi teman-teman jangan takut kalau takut kepanasan dan tidak bawa payung atau topi. Di area ini memang disediakan topi caping yang boleh kita pakai tanpa ada biaya sama sekali. Buat teman-teman yang kesini datang dengan keluarga dan mengajak anak-anak, nah lokasi ini memang pas banget buat anak-anak. Meski orang dewasa juga senang kesini. Objek wisata Cepogo Cheese Park ini sepertinya memang diutamakan buat anak-anak yang ingin bermain secara langsung, interaksi langsung dengan banyak binatang. Tapi saya yakin yang dewasa juga pasti senang karena tempat ini memang nyaman sekali. Kalau apalagi kalau udaranya pas sejuk ya, terus pemandangannya bagus, bangunannya bagus, seperti serasa tidak di Indonesia tapi serasa di Swiss kata teman-teman. Nah, binatang apa aja yang ada di sana? Yang saya lihat banyak jenis ya. Contohnya seperti kambing, domba, terus kemudian kuda poni. Nah, kuda poninya lucu sekali. Senangnya guling-guling di tanah gitu. Mungkin nyaman buat dia. Terus kemudian ada iguana besar, cukup besar iguananya, ada 2. Kemudian ada kura-kura, tapi cukup besar kura-kuranya. Kemudian ada burung, ada ular yang bisa diajak foto juga. Kita juga bisa foto dengan burung yang kayak kak tua tapi warnanya biru, bagus sekali. Nah, kemudian juga ada, selain itu ada binatang biawak, ada landak, musang. Ada anak bisa bermain dengan binatang, salah satunya juga ada permainan menangkap ikan di kolam kecil, kemudian bisa naik kuda, bisa memberi minum susu ke sapi, memberi makan ke domba, maupun mungkin sama kuda poni juga. Sekarang kita coba lihat ke kandang kuda poni. Kudanya lucu-lucu. Nah, itu dia. Nah, kudanya senang guling-guling di tanah. Mungkin badannya lagi gatal ya. Nyaman buat dia kalau guling-guling begitu. Selain itu, buat anak-anak ada permainan ATV. Tapi waktu saya ke sana kayaknya treknya masih ditambah lagi, diperluas. Jadi mungkin nggak hanya sekedar memutar area itu aja. Kemudian juga ada kereta mini buat anak-anak. Selain itu juga ada rumah hobbit yang mungkin pas buat foto anak-anak di sana. Nah, salah satu objek yang utama di Cepogo Cheese Park ini adalah apa coba? Produksi keju, sesuai dengan namanya kan, Cepogo Cheese Park. Nah, tapi sayangnya waktu saya ke sana tempat tersebut masih dalam proses pembangunan, belum ada. Jadi semoga lain waktu kalau saya ke sana lagi tempat itu sudah ada, karena saya ingin sekali
ingin lihat gimana caranya memproduksi keju. Nah, pasti mereka juga menjual hasil produksi kejunya. Selain objek wisata tadi, di Cepogo Cheese Park ada supermarket yang menjual beberapa produk dan cindera mata. Dan jangan takut kelaparan karena di sana juga ada resto yang view-nya juga bagus. Oke teman-teman, cukup sekian dulu petualangan saya di objek wisata Cepogo Cheese Park. Semoga kita jumpa lagi di lain petualangan. Tapi ingat teman-teman, selalu jaga kesehatan dan jangan buang sampah sembarangan. Oke, sekian dulu. Kita jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.